pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat, ya. Dimana yang pertama kita akan mempelajari ini dulu, ya. Yang pertama kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan, yaitu berlaku sistemnya atau aturannya, teorinya seperti ini. Ketika A ditambah B itu sama dengan A ditambah B atau B ditambah A, bisa kebalikannya. Contohnya gini, A itu 5, ya. A itu 5, lalu B itu adalah 3. Maka ketika 5 ditambah 3 itu sama dengan 3 ditambah 5. Bisa dibalik, ya, sama dengan 8 gitu. Oke, selanjutnya ketika A dikurangi B itu artinya A dijumlahkan negatif, ya. Bilangan negatif A dijumlahkan dengan bilangan negatif yang pada awalnya negatif itu bisa hutang, ya. Contoh gini, yang pada pertemuan pertama Bapak bilang negatif itu hutang. Contoh, kamu itu mempunyai uang 5.000, ya, 5.000, lalu kamu itu melakukan pembayaran hutang sebanyak 2 atau 3.000, ya. Jadi sisa uang kamu itu adalah 2.000, ya. Oke, selanjutnya berlaku negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif A ditambah B. Contoh gini, kamu itu punya hutang, ya, punya hutang kamu itu 5.000 sebelumnya, ya. Lalu kamu ngutang lagi, ya, ngutang lagi 3.000. Jadi hutang kamu itu bertambah banyak, ya. Jadi negatif 5.000 ditambah 3.000. Jadi hutangnya itu bertambah banyak. Jadi negatif 8.000, ya. Oke, selanjutnya ketika kamu punya uang 5.000. Nah, di sini ada teori A negatif dikurangi negatif B, ya. Nah, di sini ketika kamu mempunyai uang 5.000, teorinya, ya. Lalu ada teman kamu nih, ya, untuk mengurangi hutang kepada kamu, ya, itu sebanyak 3.000. Maka uang kamu itu berapa? Maka di sini ada penjumlahan, kan, ya, karena kamu punya uang 5.000, terus ada teman kamu yang bayar hutang kepada kamu, ya, mengurangi uangnya, dia itu mengurangi uangnya sebanyak 3.000. Jadi uang kamu itu bertambah. Jadi 5.000 ditambah 3.000 jadi 8.000, gitu, ya. Contoh di sini ada contoh. Ketika 4 ditambah 3 itu sama dengan 7, lalu 6 dikurangi 4 sama dengan dijumlahkan lalu dikurangi itu sama dengan 2. Negatif 3 ditambah negatif 2, maka bertambah, ya, nilai negatifnya menjadi negatif 5. Lalu 9 dikurangi negatif 5 itu akan jumlah, ya, jadi bertambah, ya, karena negatif bertambah negatif, ya, negatif kali negatif menjadi positif. Nah, selanjutnya di sini ada latihan, silahkan kalian latihan penjumlahan dan pengurangan. Di sini ada 2 ditambah 5, ada 2 negatif 5. Berapa 4 dikurangi negatif 6 itu sama dengan berapa? Lalu negatif 7 ditambah 4 itu berapa? Lalu negatif 4 dikurangi 4 berapa, ya. Semakin mundur tuh, ya. Oke, selanjutnya yaitu perkalian. Ini hanya flashback saja ketika kalian SD ini udah pelajari tentang bilang-bilangan ini. Jadi Bapak percepat saja, ya, untuk perkalian pembagian. Perkalian dan pembagian. Perkalian merupakan penjumlahan secara berulang. Contoh, 3 kali 5 itu artinya itu 5-nya itu ada 3 kali, ya. Berarti kita jumlahkan 5 ditambah 5 ditambah 5 menjadi 15, ya. Berlaku aturannya
Di sini ada aturannya, yaitu ketika A dikali B, ya. Ketika A dikali B. Oke. Andaikan ini A, ini B, ya. Oke. Ketika A dikali B itu artinya A titik B atau AB. Nah, ketika kalian di SD mungkin kali itu hanya simbolnya seperti ini, ya. Jadi ketika A dikali B itu adalah seperti ini, ya, simbolnya A kali B. Nah, kalau di SMP, kalian udah SMP, A titik B itu artinya A kali B atau AB. AB itu artinya A kali B, ya. Jadi A itu contohnya angka, ya, angka. Contohnya di sini 5 dikali 3. Tadi A itu 3, ya, balik. 3 dikali 5 itu atau 3,5, ya. Itu titik di tengah-tengah, ya, titiknya dot disebutnya, ya. Atau A, atau bisa seperti ini juga, A, maaf, A nya 3, ya, 3 kurung 5, ini artinya kali semuanya, ya. Oke. Lalu selanjutnya di sini A dikali negatif B sama dengan A dikali B lalu dinegatifkan, ya. Contohnya 3 dikali negatif 5. Itu artinya bilangan negatif perkalian antara 3 dan 5. 3 dikali 5 sama dengan negatif 15, gitu, ya. Selanjutnya ada lagi negatif 3. Contohnya kalau ada bilangan negatif 3 dikali 5, itu artinya bilangan negatif, ya, perkalian antara 3 dan 5. Jadi negatif 15. Lalu selanjutnya di sini ada teorinya negatif A dikali negatif B. Negatif 3 dikali negatif 5. Nah, perkalian antara negatif dengan negatif, ya. Jika ketemu negatif, bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, itu hasilnya bilangan positif, ya. Jadi positif perkalian antara bilangan 3 dan 5. Jadi jawabannya itu adalah 15. Nah, di sini ada contoh soal ketika 5 dikali 6 itu sama dengan 30, lalu 4 dikali negatif 7 sama dengan negatif 28, lalu negatif 3 dikali 4 sama dengan negatif 2, lalu negatif 6 dikali negatif 7 sama dengan positif 42. Nah, di sini ada latihan, silahkan kalian latihan perkalian antara 2 dikali negatif 1, negatif 2 dikali negatif 2, lalu negatif 3 dikali negatif 4, ya. Silahkan kalian kerjakan. Selanjutnya adalah pembagian, ya. Pembagian itu adalah merupakan kebalikan dari perkalian, ya. Oke. Contohnya gini, kamu punya uang 30.000, ya. Punya uang 30.000, ya, dibagi untuk 5 orang. Kan kalau bagi itu simbolnya seperti ini, ya. Dibagi 5 orang. Ini bisa simbolnya kita ganti menjadi seperti ini. 30.000 per 5 dibagi 5 orang, ya. Menjadi berapa? Menjadi 6.000, ya. Ketika kamu punya uang 30.000 itu akan dibagikan kepada 5 orang, itu adalah 6.000. Contohnya gini, ya, kalau perkalian yang tadi ketika 6.000, ya, ada 5 orang, ya. Ada 5 orang yang mempunyai uang 6.000, ya. Jadi artinya berapa?
gitu ya. Ada 5 orang, maaf kebalik ya, ada 5 orang yang mempunyai uang 6.000 ya. Berarti di sini adalah 6.000 tadi ya, 6.000 ditambah 6.000 sebanyak 5 kali ya. Jadi hasilnya itu adalah 30.000. Kebalikannya ya. Kebalikan dari perkalian. Oke, berlaku sistemnya seperti ini ya. Ketika A dibagi B itu sama dengan A per B ya. Contohnya 6, A itu 2, A itu 6, lalu B itu 2 ya. 6 dibagi 2 itu sama dengan 6 per 2 ya. Oke, selanjutnya untuk berlaku A dibagi negatif B ya, A negatif B. Jadi berlaku juga 6 dibagi negatif 2 itu sama dengan negatif A per B, berarti 6 per 2 gitu. Maka ini hasilnya bilangan 3, ini negatif 3 ya. Selanjutnya kalau kita bulatkan lagi, nah kalau di sini yang negatif 6 dibagi 2 itu berlaku negatif ya, berbilangan negatif pembagian hasil dari 6 per 2 sama dengan negatif 3. Selanjutnya kalau negatif kali negatif, nah kayak tadi itu kan, negatif dengan negatif itu sama dengan positif. Negatif 6 dibagi negatif 2 itu sama dengan positif, bilangan positif pembagian antara 6 dan 2 sama dengan 3. Nah, Pak, bagaimana kalau sepertinya yang dibaginya itu lebih kecil? Itu akan menjadi pecahan ya. Nanti kita juga akan mempelajari pecahan. Nah, contoh A itu adalah 3, lalu B itu adalah 6. Contoh yang ini ya. Jadi 3 dibagi 6 itu sama dengan 3 per 6 ya. Bisa diperkecil lagi? Bisa, Pak ya. Di sini bisa 3 dibagi 3 itu 1 ya. 6 dibagi 3 itu 3, jadi 1 per 3 ya. 6 dibagi 3 itu 2, maaf ya, jadi setengah ya. Lalu selanjutnya, Pak, kenapa ini setengah? Logikanya gini, kamu punya 3 kue ya, lalu dibagi oleh 6 orang. Jadi tiap orangnya dapat berapa? Setengah kue dong ya, sabelah ewang gitu ya. Oke, selanjutnya jika 3 dibagi negatif 6, ini artinya menjadi negatif 3 per 6 dan seterusnya ya. Ini menjadi negatif setengah gitu, dan seterusnya. Nah, untuk latihan, untuk pembagian, latihan pembagian 1, 2, 3 aja cukup ya, karena ini hanya kita flashback. Kalau nanti ketemu ke depannya kita latihannya cukup 1 atau 2 aja ya. Nah, karena ini hanya flashback saja, karena SD juga udah mempelajari, jadi Bapak lumayan banyak latihannya ya. Oke, yang pertama itu pembagian antara 2 dibagi 8 ya. Lalu selanjutnya 10 dibagi 5, lalu 21 dibagi 3. Oke, ini negatif, ini negatif, ini juga negatif. Silahkan kerjakan sampai ketemu di pertemuan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.